Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufiknya untuk bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa Yurung Muslim. InsyaAllah bersama-sama kita akan menuntut ilmu. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, telah hadir di tengah-tengah kita beliau Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafidhahullah Ta'ala, salah seorang pakar ilmu akidah dari Indonesia, yang dahulu juga mengajar di Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah di malam yang berbahagia ini beliau hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan ilmu dan menyampaikan ilmu untuk kita semuanya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang kiranya perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa materi daurah sudah kita bagikan dalam bentuk PDF. Silakan Bapak Ibu juga bisa sambil menyimak. Selain itu, jika ada di antara peserta yang menginginkan print out, bisa insya Allah setelah nanti sesi pertama malam ini bisa nanti disampaikan kepada saya. Insya Allah kami akan printkan. Untuk ibu-ibu sudah diprintkan. Kalau barangkali ada sisa juga bisa diberikan kepada bapak-bapak. Namun kami harap betul-betul dimanfaatkan dengan maksimal. Artinya dijaga betul, dibawa pulang. Selama daurah dibawa lagi untuk bisa ditambahkan catatan-catatan yang akan diambil dari apa yang dijelaskan oleh guru kita Ustadz Dr. Abdullah Roy. Kemudian yang kedua, di pintu masuk kami sediakan absensi. Kami harap Bapak Ibu untuk memperhatikan mengisi absensi, karena insya Allah bagi peserta yang aktif, yang antusias, nanti di akhir daurah akan diberikan sertifikat, yaitu syahadah, sertifikat mengikuti daurah yang diadakan oleh Yurung Muslim kerjasama dengan HSI dan juga teman-teman yang lain, Jerman Mengaji dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kami harap Bapak Ibu untuk menyimak dengan sebaik mungkin ilmu yang akan disampaikan. Disiapkan pena dan juga bukunya, kita catat, dan mohon untuk hadir tepat waktu. Kemudian juga selama daurah agar tidak sibuk dengan aktivitas yang lain apapun itu, ya, ngopi ataupun teh tidak ada kecuali setelah daurah, atau minum atau snack tidak ada kecuali setelah daurah. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan waktu dan tempat kami persilahkan, kami berikan sepenuhnya kepada Ustaz Abdullah Roy Hafidhahullah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT
yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Tentunya Bapak Ibu sekalian, nikmat yang paling besar secara mutlak adalah nikmat Islam, yang dengannya seseorang insyaallah mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya di dunia dan juga di akhirat. Islam yang dikatakan oleh Allah SWT, Inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Islam yang dikatakan oleh Allah SWT, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka kita katakan sebagaimana ucapan ahli jannah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk hal ini, yaitu untuk beragama Islam. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah akan kita mulai daurah membahas sebuah kitab yang berjudul Al-Ushulus Sittah, yang artinya adalah 6 pondasi, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah. Jadi kurang lebih 200 tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengambil pelajaran dari jalan-jalan siang ini, tadi sudah keliling Amsterdam Pak. Ada bangunan yang umurnya sudah mungkin 3 abad ya, didirikan tahun 1650 sekian. Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang sebuah permisalan. Allah mengatakan, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam. Apakah seseorang yang membuat pondasi untuk bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan juga keridhaan, itu lebih baik daripada orang yang membuat pondasi bangunannya di atas atau di pinggir jurang, sehingga bangunan tersebut jatuh ke dalam jurang, jatuh ke dalam neraka Jahannam. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang orang-orang munafikin yang dahulu mereka di zaman Nabi SAW
membuat masjid tandingan. Rasulullah SAW membangun Masjid Quba, dan itu dibangun di atas ketakwaan kepada Allah karena iman kepada hari akhir. Adapun orang-orang munafiqun, maka mereka membuat masjid tetapi bukan atas dasar ketakwaan. Tujuannya adalah untuk sebagai markaz, tempat berkumpulnya orang-orang yang munafik, yang mereka memusuhi Allah dan juga Rasulnya. Akan tapi mereka ini, itu orang-orang munafik, ketika mereka membangun masjid tersebut, padahal membangun masjid ini adalah sesuatu yang agung. Ketika mereka kehilangan satu sifat, yaitu ikhlas, maka yang demikian tidak akan bermanfaat bagi mereka. Bahkan dengan sebab perbuatan tersebut, akhirnya mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Yang ingin kita sampaikan di sini, bahwasanya di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan pentingnya fondasi di dalam sebuah bangunan. Orang-orang munafikun, ketika mereka tidak memberikan fondasi yang kuat terhadap amalannya, membangun masjid yang bagus, itu adalah untuk sholat sebenarnya, tapi ketika niatnya adalah niat yang salah, maka tidak akan bermanfaat bagi orang tersebut. Poin yang ingin kita sampaikan, bahwa ketika kita ingin memiliki bangunan yang kokoh, yang bisa berumur ratusan tahun, bisa dinikmati oleh anak cucu, bahkan mungkin keturunan yang ketujuh, maka mereka akan berpikir, mereka akan jeli, mereka akan teliti. Selain bahan yang digunakan, yang pertama kali mereka akan pikirkan adalah bagaimana mereka memiliki fondasi yang kuat untuk bangunan tersebut. Dan saya yakin orang-orang yang dahulu membangun bangunan tersebut, baik yang di sini maupun yang di Indonesia maupun yang ada di tempat yang lain, mereka akan memikirkan tentang fondasi yang kuat bagi bangunan tadi. Dan itu ada hubungannya dengan daurah yang akan kita lakukan beberapa hari. Namun demikian, kita di zaman yang penuh dengan fitnah secara umum, dan di tempat yang secara khusus kita adalah minoritas, maka perlu seseorang terus menjaga fondasi dari agamanya. Kalau kita ingin kokoh, kalau kita ingin istiqamah sampai kita meninggal dunia, maka hendaklah kita memiliki perhatian yang besar terhadap fondasi di dalam agama kita ini. Karena Nabi SAW telah memisalkan Islam ini sebagai sebuah bangunan. Beliau mengatakan SAW, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Di sana ada fondasi-fondasinya, yang kalau kita memiliki perhatian yang besar terhadap
pondasi agama ini, maka kita berharap kita akan memiliki iman yang kuat, amalan yang baik, dan tentunya istiqamah sampai ajal menjemput kita. Permisalan yang kedua tadi sempat diceritakan bahwasanya kalau pas terjadi angin kuat seperti ini, banyak pohon-pohon yang ada di sekitar danau itu berjatuhan. Iya Pak, betul. Ya. Kenapa berjatuhan? Karena akarnya tidak. Di sini asalnya dulu pasir, sehingga ketika terjadi angin, banyak di antara pohon-pohon tadi yang tumbang. Ini juga disebutkan oleh Allah SWT permisalannya di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini juga ada hubungan yang erat dengan daurah kita kali ini. Allah SWT mengatakan, Alam tara kaifa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah SWT membuat sebuah permisalan? Kalimat yang baik, maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, itu seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik? Asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Akar dari pohon tersebut dalam keadaan kokoh. Ketika akar dari pohon tersebut dalam keadaan kokoh, menghujam, memegang erat bumi, maka dalam keadaan demikian, walaupun diterpa angin, walaupun diterjang hujan, banjir, tapi ketika dia dalam keadaan memiliki akar yang demikian kuatnya dan demikian kokohnya, maka dia akan tetap tegar. Ketika dia bisa tegar, tetap tegak, maka akan tumbuh dan semakin besar sehingga akan menjulang ke atas. Ketika dia menjulang ke atas dan tetap dalam keadaan terjaga dan bisa mencari nutrisi, mendapatkan air yang cukup, maka daun akan cukup dan dia akan menghasilkan buah-buahan yang bermanfaat bagi manusia. Asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Dan dia memiliki puncak yang menjulang ke atas. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Dan dia akan memberikan buahnya dengan izin Allah SWT. Berbeda tentunya dengan pohon tadi yang hanya angin yang dengan kecepatan 30 km per jam saja dia langsung tumbang. Dia tidak akan bisa tumbuh, dia tidak akan bisa berkembang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, permisalan yang kedua ini juga berkaitan dengan apa yang insya Allah akan kita lakukan. Ini adalah permisalan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang itu merupakan fondasi di dalam agama kita. Kalau kita memahami dengan baik fondasi agama Islam, mempelajari dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari,
maka ini akan membawa kebaikan yang banyak kepada diri kita. Maka insya Allah dengan memohon pertolongan dari Allah SWT, kita memilih dua kitab ini, dan dua-duanya adalah dua kitab yang membahas tentang masalah akidah. Kitab yang ringkas. Kitab yang pertama Al-Ushulus Sittah. Ini mungkin kalau dijadikan halaman biasa hanya sekitar 2 halaman. Jadi 6 pondasi, dan 1 pondasi itu mungkin sepertiga halaman saja disebutkan dari beliau. Kitab yang kedua Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah, itu juga ringkas, hanya sekitar 2 atau 3 halaman. Tapi subhanallah, meskipun dia adalah kitab yang ringkas, tetapi sebagaimana yang disebutkan oleh penulisnya, dia adalah kaidah, dia adalah fondasi. Nah, untuk malam ini, insyaallah, karena baru pemanasan, ya, kita sedikit-sedikit saja. Kita ambil mukaddimah dan juga fondasi yang pertama. Beliau mengatakan rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah, bukan tanpa tujuan. Tapi beliau adalah seorang ulama yang berusaha di dalam setiap hal mengikuti Al-Quran dan juga hadis. Bagaimana Allah SWT memulai kitabnya, dan bagaimana dahulu Rasulullah SAW ketika beliau mengirim surat-surat yang isinya adalah dakwah kepada raja-raja di zaman beliau. Ternyata didapatkan Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim, ayat yang pertama yang Allah sebutkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran hakikatnya adalah surat. Surat dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin kepada manusia. Allah sampaikan kepada manusia dengan perantara seseorang yang dipilih oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah surat dari Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengirimkan surat-surat yang isinya adalah dakwah, mengirimkan surat kepada Raja Persia di zaman beliau, kepada Raja Romawi di zaman beliau, kepada Raja Mesir di zaman beliau, maka kita dapatkan beliau memulai surat-surat tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga penulis di sini ingin tiba, ingin mengikuti, sehingga di dalam menulis kitabnya beliau pun menulis di awal kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan faedahnya ada 2. Pertama adalah meminta pertolongan kepada Allah. Karena ketika seseorang mengatakan Bismillah di dalam bahasa Arab, maknanya adalah aku meminta pertolongan kepada Allah. Karena tidak mungkin seseorang bisa menulis kitab, jangankan menulis satu kitab, menulis satu huruf, kecuali apabila ditolong oleh Allah SWT. Maka sejak awal beliau merasa tidak mungkin dan tidak mampu untuk menyelesaikan kitabnya, menulis kitab, kecuali apabila dimudahkan oleh Allah. Faedah yang kedua adalah meminta keberkahan. Karena nama-nama Allah
adalah nama-nama yang berbarokah. Dan kalau kita memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah, maka diharap apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang berbarokah. Artinya berbarokah, banyak kebaikan. Kalau dia menulis kitab, apa kebaikannya? Bisa dibaca oleh manusia, bisa dipahami oleh manusia, bisa menjadi sebab manusia mendapatkan hidayah, bisa menjadi sebab seseorang yang sebelumnya tidak paham, kalau membaca kitab ini akhirnya dia bisa memahami agama ini. Nah, ini namanya kitab yang berbarokah. Karena terkadang ada orang yang menulis kitab, tapi kalau tidak diberkahi oleh Allah, bisa saja dia selesai menulis, tetapi hanya masuk ke rak buku, tidak sampai kepada manusia. Atau seandainya sampai kepada manusia, banyak di antara mereka yang tidak memahami. Atau seandainya banyak di antara mereka yang memahami, banyak di antara mereka yang tidak mengamalkan kitab tersebut. Tentunya seorang penulis ingin supaya kitabnya dipahami oleh manusia dan menjadi sebab manusia mendapatkan hidayah dengan kitab tersebut. Makanya beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian beliau mengatakan min a'jabil ujab, termasuk di antara sesuatu yang paling mengherankan, termasuk di antara perkara yang menakjubkan. Ketika beliau menyebutkan kalimat ini, tentunya menjadikan kita tercengang, karena masing-masing kita, diakui atau tidak, menyukai sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang lain daripada yang lain, sesuatu yang menakjubkan. Sehingga beliau mengatakan termasuk di antara perkara yang paling menakjubkan, di antara perkara yang paling mengherankan, suatu yang aneh. Wa akbaril ayati ad-dallati ala qudratil malikil ghannan. Di waktu yang sama, perkara tersebut adalah perkara yang paling aneh, dan dia menunjukkan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yang menunjukkan tentang qudratullah, menunjukkan tentang kemampuan Allah, menunjukkan tentang kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Ala qudrati al-malikil ghallab, menunjukkan tentang kekuatan, kemampuan, kekuasaan Allah al-malik, yang dia adalah raja di raja, al-ghallab, yang mengalahkan segala sesuatu. Apakah perkara yang mengherankan tersebut, yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah? Sittatu usulin bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awammi fawqa ma yadhunnu adh-dhannuna. 6 perkara yang dijelaskan oleh Allah SWT dengan penjelasan yang sangat gamblang, dengan penjelasan yang sangat jelas untuk orang-orang awam. Maksudnya orang awam yang mereka tidak seperti seorang pelajar, bukan seperti seorang santri, bukan seorang penuntut ilmu,
dia tidak belajar balaghah, dia tidak detail mempelajari nahwu dan juga sharaf, menyelesaikan al-ajurumiyah atau qatrun nada atau alfiyah ibn Malik, tapi subhanallah mereka memahami apa yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran. Dengan mudahnya mereka memahami apa yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran ini. Fawqa ma yadunnu adh-dhannuna, lebih dari persangkaan orang-orang yang menyangka. Sebagian menyangka bahwasanya ia memahami Al-Quran hanya sedikit, atau ayat ini tidak dipahami oleh sebagian besar kaum muslimin. Tapi ternyata perkara ini dipahami oleh orang-orang awam sekalipun, orang-orang yang tidak mengenyam pesantren sekalipun. Mereka memahami apa yang Allah SWT sebutkan 6 perkara di dalam Al-Quran ini. ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. Kemudian setelah itu ternyata salah di dalam memahami 6 perkara ini orang-orang yang cerdas di alam semesta ini. Ternyata salah di dalam memahami 6 perkara ini orang-orang yang katanya berakal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tentunya ini adalah sesuatu yang ajaib, karena asalnya kalau perkara tersebut asalnya adalah sesuatu yang dipahami oleh orang-orang awam, biasanya orang cerdas juga memahami. Tapi sesuatu yang dipahami oleh orang yang cerdas belum tentu dipahami oleh orang awam. Asalnya demikian. Tapi Allah SWT dialah yang Al-Malikul Ghalab, dialah yang Maharaja, dialah yang menentukan, dialah yang memberikan pemahaman. Allah SWT berikan pemahaman kepada sebagian, dan Allah tutup pemahaman tersebut dari sebagian yang lain. Ada orang awam justru mereka memahami dengan baik 6 perkara tadi, tetapi justru di sana ada orang-orang yang cerdas, mungkin seorang doktor atau bahkan seorang profesor, dan orang mengatakan dia adalah orang yang berakal, dia adalah orang yang jenius, tapi subhanallah dia tidak memahami 6 perkara yang dipahami oleh orang-orang awam. Ini tentunya mendorong kita untuk memahami 6 perkara tersebut. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang tidak memahami sesuatu yang dipahami oleh orang-orang awam. Dan ini sekali lagi adalah pemberian dari Allah SWT. Dan tentunya di antara perkara yang bisa kita ambil pelajarannya, jangan sampai kita sebagai orang yang mungkin diberikan oleh Allah SWT kecerdasan, kecerdikan, kejeniusan, kemudian kita maghrur, menjadi seseorang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Tahuilah bahwasanya kita bisa paham, kita bisa dengan mudah memahami sesuatu, itu adalah Allah SWT yang memudahkan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, kullu syai'in biqadarin hatta al-kais wal ajiz. Segala sesuatu adalah dengan takdir Allah,
segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, sampai kecerdasan seseorang dan lemahnya seseorang sehingga dia tidak bisa melakukan sesuatu, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Maka jangan kita tertipu dengan diri kita sendiri. Kemudian beliau mengatakan illa aqallal qalil, kecuali sangat sedikit di antara mereka. Ada orang-orang cerdas yang mereka juga memahami. Ada orang-orang yang berakal yang mereka juga memahami, tapi itu adalah sangat sedikit. Maka jadilah kita termasuk orang-orang yang sedikit tersebut, yang mereka diberikan pemahaman oleh Allah SWT. Dan Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah SWT kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah SWT akan menjadikan dia paham terhadap agamanya. Barang siapa yang Allah ingin kehendaki bagi dirinya kebaikan di dunia maupun di akhirat, maka Allah SWT akan menjadikan dia paham tentang agamanya sendiri. Bukanlah kehendak kebaikan dari Allah SWT dilihat dari dunia, bukan dari jabatan, tapi kehendak baik dari Allah SWT untuk seorang hamba adalah ketika kita dibuat paham, dijadikan kita paham tentang agama Islam. Dan insyaallah kedatangan Bapak Ibu sekalian di majelis ilmu ini menjadi awal kebaikan tersebut. Karena ketika kita sudah datang dan dimudahkan dan digerakkan hati kita masing-masing mendatangi majelis ilmu, berarti di sana ada sebab. Ada sebab yang kita tempuh untuk bisa memahami agama ini. Kita duduk meluangkan waktu kita di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah dinginnya cuaca yang kalau kita tidur enak kayaknya kalau sampai pagi ya. Tapi kita sempatkan 1 jam, 1,5 jam untuk mempelajari agama Allah ini. Maka semoga ini adalah tanda baik, dan kita berdoa semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memahami apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kemudian sebelum kita masuk pada pondasi yang pertama, mengapa banyak orang yang mereka tidak paham? Disebutkan oleh para ulama, karena banyak di antara mereka ketika membaca Al-Quranul Karim, padahal disitulah Allah SWT telah menjelaskan seluruh pondasi tadi. Tapi ketika membaca Al-Quranul Karim hanya sekedar membaca, atau hanya sekedar memperbaiki tajwidnya, atau hanya sekedar menikmati lantunan suara orang yang membacanya, sementara keinginan dia untuk memahami apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran rendah, atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga dia hanya sekedar membaca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nas, dan dia tidak memahami sedikit pun dari apa yang dia baca. Padahal Allah SWT menurunkan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah Al-Quran, itu adalah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana bisa menjadi petunjuk bagi kita? Kalau ketika kita membaca Al-Quran
tidak berusaha untuk memahami maknanya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad berbarakah supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya, supaya mereka memahami ayat-ayatnya. Ini adalah maksud diturunkannya Al-Quranul Karim. Banyak di antara mereka yang ketika membaca Al-Quran tidak memperhatikan adab yang paling penting ini, sehingga tidak heran kalau 6 perkara yang merupakan pondasi, dan ini bukan merupakan pembatasan, di sana juga ada pondasi-pondasi yang lain, menjadikan 6 perkara yang sebenarnya oleh Allah SWT dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran. Banyak di antara mereka yang tidak memahami perkara yang penting tersebut. Yang pertama, kata beliau, ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Di antara perkara yang dijelaskan oleh Allah sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran, diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, dalam hadis-hadis yang sahih, dipahami oleh orang-orang awam, tetapi banyak orang yang cerdas yang tidak memahami, adalah tentang kewajiban mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Kewajiban menyerahkan ibadah hanya untuk Allah. Wahdahu la syarikalah, untuk Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Maka ini telah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat. Di antaranya, misalnya di dalam surat Al-Fatihah. Kira-kira ayat yang mana yang menunjukkan tentang kewajiban mengisahkan Allah di dalam ibadah? Biar nggak ngantuk, Pak. Biar panas suasananya. Apa ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Semuanya memahami tentang hanya kepadamu. Ya, kalau seorang dulu ya, pas masih masa jahiliyah, mungkin ada yang sedang pacaran, bilang kepada pacarnya, hanya kamu saja. Maksudnya apa itu? Ya, maksudnya tidak ada yang lain kan gitu. Itu masa jahiliyah ya. Sekarang kan sudah enggak, Pak ya. Hanya kamu saja. Maksudnya ya, kamu saja yang dicintai, yang menjadi kekasihnya dan seterusnya. Padahal kita tahu ini sesuatu yang diharamkan di dalam agama Islam. Cuma yang ingin kita sampaikan, ucapan hanya kepadamu menunjukkan tentang wajibnya mengisahkan Allah di dalam ibadah. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ayat ini insya Allah bisa dipahami oleh orang awam sekali. Ayat yang lain, Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah engkau menyembah kepada Allah saja, dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Dan sembahlah Allah saja. Menunjukkan tentang wajibnya menyembah Allah, dan menunjukkan tentang larangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam ibadah. Ayat yang lain, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya adalah liwahidun, kecuali untuk mengisahkan aku di dalam ibadah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah menentukan, mewajibkan supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya saja. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Katakanlah, wahai ahlul kitab, kesinilah kalian, kita sepakat di atas sebuah kalimat yang sama antara kami dengan kalian, alla na'budu illallah, supaya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah SWT. Ayat-ayat yang banyak sekali yang menjelaskan kepada kita tentang wajibnya menyerahkan ibadah hanya kepada Allah SWT. Bahkan kalau kita teliti Al-Quran dari awal sampai akhir, bukan hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dari bismillahirrahmanirrahim, intinya adalah tauhid. Intinya adalah ajakan untuk mengisahkan Allah SWT di dalam ibadah. Al-Quran dari awal sampai akhir adalah tentang tauhid. Ketika misalnya Allah SWT menyebutkan tentang kisah para nabi, intinya apa? Intinya adalah kisah orang-orang yang berdakwah kepada tauhid. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul supaya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ketika Allah SWT menyebutkan tentang surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, maknanya itu adalah balasan bagi orang-orang yang bertauhid. Ketika Allah SWT menyebutkan tentang neraka dan azab, siksaan yang ada di dalamnya, Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang balasan orang-orang yang telah bertauhid. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran sebenarnya dari awal sampai akhir adalah tentang tauhid. Beliau mengatakan, wa bayanu dhiddihi alladhi huwa asyirku billah. Dan Allah SWT juga menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya lawan dari tauhid, yaitu syirik, menyekutukan Allah SWT dengan yang lain. Allah jelaskan di dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk melakukan kesyirikan tersebut dengan alasan ini belum dijelaskan, ini belum diterangkan, saya tidak tahu tentang resikonya, saya tidak tahu tentang contoh-contohnya. Allah jelaskan bahkan tentang sebab terjadinya kesyirikan pertama kali di permukaan bumi. Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran. Dan Allah sebutkan tentang bahayanya. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, dengan sesuatu di sini umum, mencakup kepada manusia, disekutukan dengan jin, disekutukan dengan matahari, disekutukan dengan hewan, faqad harramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah SWT akan mengharamkan atasnya surga. Kalau Allah SWT telah mengharamkan surga, dan surga adalah milik Allah, diharamkan atas seseorang, maka bagaimana dia ada harapan untuk memasuki surga Allah?
wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah jahannam, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah SWT. Allah jelaskan di dalam Al-Quran tentang bahaya syirik dan apa macam-macam kesyirikan dan apa jenis-jenis ibadah yang kalau diserahkan kepada selain Allah, maka ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Wa kaunul aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asl, dan bahwasanya sebagian besar Al-Quran, tadi sudah kita katakan, bahkan seluruhnya adalah untuk menjelaskan tentang tauhid ini. Min wujuhin syatta bikalamin yafhamuhu abladul ammah, dari berbagai metode, dengan berbagai uslub, dengan berbagai gaya bahasa. Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, dan itu dipahami oleh abladul ammah, orang awam yang paling sulit untuk memahami sekali. Kalau dia memiliki kehendak yang benar, membuka Al-Quran dengan tujuan untuk memahami maknanya, membuka Al-Quran dan dia sadar ini adalah risalah, ini adalah surat dari Allah untuk manusia. Membuka Al-Quran dan dia sadar bahwasanya dengan memahami Al-Quran, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Maka meskipun dia adalah seorang awam sekalipun, Allah SWT akan buka baginya pemahaman terhadap Al-Quran. Al-Quran memang diturunkan oleh Allah SWT untuk petunjuk bagi manusia. Thumma sara ala aktsaril ummati ma sara, kemudian menimpa umat ini apa yang telah menimpa mereka. Ada musibah yang menimpa sebagian besar umat ini, dan beliau mengisyaratkan dengan ucapan beliau adalah musibah di dalam agama mereka. Itu mereka mulai sedikit demi sedikit berpaling dari mempelajari agama Allah. Sebelumnya di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para sahabat, para tabi'in, semangat mereka di dalam mempelajari agama ini. Para sahabat belajar dari Rasulullah SAW, dan para tabi'in mereka belajar dari para sahabat. Ketika mulai kaum muslimin mengenal tentang dunia, dibuka negara yang sebelumnya bukan Islam akhirnya menjadi negara Islam, sehingga mulai mereka mengenal dinar, dirham, mulai mengenal dunia dan disibukkan dengan dunia. Mulailah di sini terjadi kekurangan. Mulailah di sini turun semangatnya untuk mempelajari agama Allah. Banyak di antara mereka yang disibukkan dengan dunia. Belum lagi ada fitnah yang lain. Masuk ilmu kalam yang diambil dari selain Islam, kemudian diterjemahkan dan disebarkan, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang mereka sibuk dengan ilmu kalam tersebut dan mereka tidak mempelajari apa yang menjadi sumber akidah, menjadi sumber agama ini, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Terjadilah kebodohan, kejahilan terhadap agama ini, sampai sesuatu yang merupakan pondasi,
sesuatu yang paling penting di dalam agama ini banyak di antara mereka yang tidak memahami, apalagi tentang perkara-perkara yang lain. Hanya beliau mengisyaratkan thumma sara ala aktsaril ummati ma sar. Kemudian menimpa umat ini apa yang menimpa mereka berupa kebodohan, berupa menjauhkan diri mereka dari ilmu. Dan ini adalah musibah yang dengan sebabnya kesyirikan pertama kali terjadi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika Nabi Adam alaihissalam beliau dihukum oleh Allah SWT dan diturunkan ke bumi, kemudian mulailah beliau memiliki banyak keturunan. Selama 10 generasi yang pertama tidak ada di antara mereka yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Semuanya mengisahkan Allah SWT di dalam ibadah. Kemudian bagaimana terjadi kesyirikan yang pertama kali? Terjadi kesyirikan yang pertama kali adalah ketika meninggal 5 orang saleh yang mereka adalah kaumnya Nabi Nuh, yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat Nuh. Allah SWT mengatakan, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. 5 orang, dan mereka adalah orang-orang yang saleh, dikenal dengan kesalehan, beribadah hanya kepada Allah saja. Datang syaitan dan mengatakan kepada mereka, sekarang kalian membuat patung-patung, taruh patung-patung mereka di tempat kalian berkumpul. Mungkin berkumpul di pojokan sana, berkumpul di tempat sana. Taruh patung-patung tersebut, wasammuhum bi asma'ihim, kemudian namai patung-patung tersebut dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Nggak harus persis patungnya persis dengan si fulan tidak. Yang penting kamu buat patung, kemudian namakan ini dengan Wad, dengan Yahuth atau dengan Ya'uq dan seterusnya. Mereka pun melakukan, dan mereka tidak menyembah. Tujuannya adalah supaya ketika mereka berkumpul di situ ada patung si fulan, nah ini dulu adalah orang yang suka sedekah, nah, berarti saya akan bersedekah. Ketika berkumpul di situ ada patung si fulan ini adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya, nanti saya pulang akan berbakti kepada orang tua saya, dan seterusnya. Tujuannya baik, untuk mengingatkan mereka supaya mereka semangat di dalam beribadah kepada Allah SWT, bukan untuk disembah. Terus berlalu, tapi tidak ada di antara mereka yang belajar. Fafa'alu wa lam tuqbal hatta idza halaka ulaik wa nusiya ilmu. Kemudian ketika generasi tersebut mereka habis dan dilupakan ilmu, mereka tidak mempelajari sejarah bagaimana terjadi pembuatan patung-patung tersebut. Datang syaitan kemudian mengatakan, ketahuilah bahwasanya nenek moyang kalian dahulu membuat patung-patung tersebut adalah untuk diibadahi. Mereka dahulu datang ke patung si fulan ini membawa sembelihan, disembelih di dekat patung tersebut dengan tujuan supaya si fulan
yang dia adalah orang yang soleh tadi, mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Dahulu nenek moyang kalian mendatangi patung tersebut berdoa, meminta, ya fulan, tolong sampaikan doa saya kepada Allah SWT. Dan mereka tidak belajar. Ketika mereka tidak belajar, tidak tahu ilmunya, akhirnya dengan mudahnya syaitan memasukkan mereka ke dalam kesyirikan. Fa'ubidat, kata Abdullah bin Abbas, akhirnya mulai sejak saat itulah disembah orang-orang soleh tersebut. Pelajaran yang bisa kita ambil, kebodohan, kejahilan itu menjadi sebab. Ketika kita tidak mempelajari agama kita, apalagi masalah akidah, maka dikhawatirkan dengan mudah sekali syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia mengombang-ambingkan kita, memasukkan kita, menjerumuskan kita di dalam apa yang dia inginkan. Dan yang paling diinginkan oleh syaitan, bagaimana seseorang keluar dari agama Islam. Apa yang terjadi ketika banyak umat yang bodoh? Adhara lahumus syaitanul ikhlasa fi surati tanaqusis salihin. Dengan mudah syaitan menampakkan untuk mereka, dengan mudah syaitan menampakkan bagi mereka tauhid yang tadi adalah perintah Allah. Tauhid yang tadi disebutkan Al-Quran isinya dari awal sampai akhir adalah tentang tauhid. Tapi ketika kita tidak mempelajari agama, ketika kita membaca Al-Quran hanya sekedar membaca, maka syaitan dengan mudahnya membungkus tauhid tadi, dibungkus oleh syaitan dalam bentuk menghinakan orang-orang yang saleh. Tauhid yang merupakan pondasi agama Islam. Makna dari la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, oleh syaitan dibungkus dengan rapi sehingga di luarnya terlihat adalah menghinakan orang yang saleh. Bagaimana bisa demikian? Iya. Jadi kalau kita, ini was-was dari syaitan, ini adalah bisikan dari syaitan. Kalau kita mengisahkan Allah di dalam ibadah, hanya menyembah Allah saja, dan kita tidak mendatangi misalnya wali fulan, tidak mendekatkan diri kepada syekh fulan, maka dianggap ini kita telah menghinakan orang-orang yang saleh. Dan siapa di antara kita yang rela dikatakan menghina orang yang saleh? Semuanya kita mencintai orang-orang yang saleh. Bahkan orang yang sering bermaksiat di antara kita, ketika bertemu orang yang saleh, dia akan senang melihatnya, dia akan berusaha untuk menghormati, dia akan berusaha untuk mendekati, menghargai. Dan dia tahu dia adalah orang yang gelap, dia adalah orang yang melenceng, dia adalah orang yang menyimpang, tapi fitrahnya mencintai orang-orang yang saleh. Dan tidak rela dikatakan sebagai orang yang menghina orang-orang yang saleh. Dan dari sini syaitan berusaha untuk menjerumuskan. Jadi dibisiki, diberikan was-was bahwasanya kalau kita mentauhidkan Allah, berarti kita menghina orang yang saleh. Padahal tidak demikian. Wa tafsiri fi huquqihim. Dan dianggap kalau kita mentauhidkan Allah berarti kita mengurangi hak-hak orang-orang yang saleh tersebut. Padahal tidak demikian. Kemudian sebaliknya, wa adhara lahum syirka billahi fi surati mahabbati salihin wa ittiba'ihim. Sebaliknya, syaitan menjadikan, menampakkan bagi mereka kesyirikan kepada Allah yang tadi disebutkan
Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah SWT akan mengharamkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dibungkus dengan indahnya oleh syaitan. Dengan apa? Bungkusnya berupa mahabbatus salihin. Dibungkus dengan kecintaan kepada orang-orang yang saleh. Dan siapa di antara kita yang tidak mencintai orang-orang yang saleh? Tadi sudah disebutkan, bagaimanapun keadaan kita, kita mencintai mereka. Jadi syirik yang itu adalah sesuatu yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Yang kalau seseorang meninggal dalam keadaan dia melakukan kesyirikan, dia masuk neraka dan diharamkan baginya surga, dibungkus oleh syaitan dengan kecintaan kepada orang-orang saleh. Lihat bagaimana liciknya syaitan. Tauhid dan syirik. Tauhid sebagai modal masuknya seseorang ke dalam surga, dan syirik sebab seseorang kekal di dalam neraka. Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk ke dalam neraka. Dibungkus oleh syaitan dengan bungkus yang berbeda dari isinya. Hati-hati. Dulu pernah dia lakukan ketika dia menggoda Nabi Adam AS. Dia katakan ketika tahu bahwasanya Allah SWT melarang Nabi Adam, "Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin." Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, nanti kalian termasuk orang-orang yang zalim. Datang syaitan, bahwasanya Allah SWT tidaklah melarang kalian memakan makanan ini, pohon ini, kecuali supaya kalian jangan kekal, kecuali supaya kalian tidak kekal di dalam surga. Wah, saya ingin kekal di dalam surga, makan. Akhirnya dimakan oleh Nabi Adam AS. Dan dia mengatakan bahwasanya dia memberikan nasihat, saya ingin kebaikan untukmu. Dibungkus kemaksiatan tersebut dengan keindahan, dan ini dia lakukan. Maka tentunya yang demikian Bapak Ibu sekalian menjadikan kita berhati-hati. Dan kita katakan bahwasanya bertauhid tidak bertentangan dengan menghormati orang yang saleh. Bagaimana cara menghormati orang yang saleh? Menghormati orang yang saleh di antaranya adalah mengetahui tentang kedudukan mereka dan mendudukkan mereka sesuai dengan kedudukannya. Silakan kita menghormati orang yang saleh dengan cara berbicara lemah lembut dengan mereka. Menghormati orang yang saleh dengan cara mendudukkan mereka pada tempatnya ketika mereka di dalam sebuah majelis. Menghormati orang yang saleh bukan berarti seseorang kemudian mengangkat orang saleh tersebut di atas kedudukannya. Jadi menghormati para ulama, menghormati orang yang saleh adalah yang diperintahkan, dan itu adalah bagian dari mahabbatun fillah. Itu bagian dari mencintai karena Allah SWT. Dan Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man lam ya'rif, man lam yuwaqqir kabirana, wa lam yarham saghirana, wa ya'lam li'alimina haqqan." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak bagi orang yang alim. Nabi SAW memerintahkan kita untuk menghormati para ulama, menghormati orang-orang yang saleh.
Tapi bagaimana cara menghormati mereka? Apakah cara menghormati mereka dengan cara menyerahkan ibadah yang merupakan hak prerogatif Allah SWT kepada orang-orang soleh tersebut? Tentunya jawabannya tidak. Menghormati orang soleh adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam agama kita, dan itu adalah bagian dari kecintaan kita karena Allah. Akan tetapi tidak boleh mencintai mereka dengan cara yang berlebihan. Bagaimana cara berlebihannya? Di antaranya adalah sesuatu yang bukan hak orang soleh tersebut kita berikan kepada mereka. Dan ibadah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hak Allah saja. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sampai diserahkan sebagian ibadah ini kepada mereka, terjatuhlah seseorang ke dalam kesyirikan kepada Allah SWT. Nah, ini perkara yang seperti yang diucapkan oleh Syekh. Banyak orang-orang awam yang mereka memahami bahwasanya itu adalah kebatilan, ini adalah sesuatu yang keliru, ini adalah sesuatu yang salah. Tetapi justru ada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, bahkan sebagian mereka dianggap sebagai seorang ahlul ilm. Diyakini bahwasanya dia adalah seorang ulama, tetapi dia tidak memahami perkara ini. Justru malah dia yang menyuruh, justru malah dia yang mendakwahkan, mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang itu adalah termasuk bertentangan dengan tauhid. Mengajak orang lain untuk berdoa kepada wali, mengajak orang lain untuk beristighatsah kepada syekh, mengajak orang lain untuk bernadar untuk si fulan yang dianggap itu adalah seorang yang dekat dengan Allah SWT, dan dia dianggap sebagai seorang penuntut ilmu atau sebagai seorang ulama, atau bahkan mungkin lulusan dari kampus ternama, atau bahkan lulusan dari kampus yang berada di luar negeri. Tapi subhanallah, ternyata dia mengajak kepada sebuah kebatilan. Sesuatu yang dipahami oleh orang awam itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan pondasi agama ini, tetapi justru malah dia tidak paham, malah mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tauhid ini. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, tadi di dalam kisah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ini ada pelajaran yang bahwasanya kesyirikan pertama kali terjadi sebabnya adalah ghulu, berlebihan terhadap orang-orang yang saleh. Dan dari sini syaitan, dan sampai sekarang melalui pintu ini, melalui celah ini, berusaha untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan kepada Allah SWT. Maka harus kita paham bahwasanya sekali lagi mengisahkan Allah SWT tidak bertentangan dengan mahabbatus salihin. Kita mengisahkan Allah SWT, kita dudukkan Allah sebagai Allah Rabbul Alamin yang dialah satu-satunya yang disembah, dan kita dudukkan para ulama sesuai dengan kedudukannya. Jangan sampai kita berikan kepada nabi atau kepada orang yang saleh hak yang merupakan kekhususan bagi Allah SWT. Masing-masing kita tempatkan pada tempatnya. Seseorang mentauhidkan Allah SWT, dan di waktu yang sama dia mencintai orang-orang yang soleh. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Barakallahu fikum para jamaah sekalian
Itulah pondasi yang pertama yang ingin disebutkan oleh Syekh, dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memahami pondasi yang satu ini. Dan untuk melengkapi faedah dan juga manfaat, pertemuan pertama kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan khususnya yang berkaitan dengan materi pada malam hari ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita melewati soal itu ada apel, belakang itu ada kuburan. Kita kalau mau pulang ke rumah famili lewat situ, karena jalan itu lebih cepat. Tapi kita melihat kejadian yang baru bilang kesirikan terjadi ya, mati atau gimana. Cuma kita nggak memberitahu kalau itu tidak boleh itu jalan. Apa itu maksud dosa? Pertama yang perlu kita sampaikan, tidak semua orang yang berada di atas kuburan kemudian memiliki hukum yang sama. Ada di antara mereka yang berada di atas kuburan, dekat kuburan, dan dia berdoa kepada selain Allah. Ada mengatakan, ya wali aghithni, ya nabi ishfa'ni, ya fulan ishfini. Ada yang demikian, dan itu adalah syirikan kepada Allah. Tapi ada di antara mereka datang membaca Al-Quran. Ada di antara mereka yang datang berdoa kepada Allah, tapi sengaja berdoa kepada Allah di dekat kuburan si fulan. Keyakinannya lebih mustajab, lebih dikabulkan oleh Allah SWT. Beda enggak dengan yang pertama tadi? Beda. Yang pertama mengatakan ya fulan, yang kedua mengatakan ya Allah, tapi sengaja berdoa di samping kuburan orang yang saleh. Mana yang syirik? Yang pertama, karena dia berdoa kepada selain Allah. Kalau yang kedua, tidak kita katakan syirik. Tapi yang kedua, dia telah melakukan sesuatu yang baru di dalam agama. Meyakini sesuatu itu mustajab padahal tidak ada dalilnya. Dari mana dia mengatakan kalau doa di samping kuburan orang yang soleh doanya mustajab? Ini yang perlu diberikan catatan di sini. Jadi yang pertama sampai kepada kesyirikan, yang kedua tidak sampai kepada kesyirikan. Ini harus kita bedakan antara kasus yang pertama dengan kasus yang kedua. Sekarang bagaimana seandainya kita lewat? Dan kita melihat di situ ada kemungkaran, minimal kemungkaran yang kedua, dan itu adalah sebuah kemungkaran. Kalau kita melewati dan kita tidak berusaha untuk merubah, kita katakan taghyirul munkar atau merubah sebuah kemungkaran bertingkat-tingkat sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi SAW. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Dan ini maksud dengan merubah dengan tangannya di sini adalah dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Kalau dia melihat kemungkaran di rumahnya dan dia adalah sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, melihat anaknya melakukan kemungkaran, dengan kekuasaannya dia bisa mengatakan
Di sini nggak boleh, di rumah ini nggak boleh melakukan yang demikian. Nanti sebagai seorang istri tidak boleh melakukan demikian. Itu kekuatan kita, itu adalah kekuasaan kita di dalam rumah ini. Maka kita mengingkari kemungkaran dengan kekuatan dan kekuasaan yang kita miliki. Fa in lam yastati', kalau kita tidak mampu, seperti tadi misalnya, itu kita bukan sebagai seorang gubernur, kita juga bukan sebagai seorang wali kota, bahkan seorang camat pun kita bukan. Kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan. Apakah kemudian kita dituntut untuk merubah kemungkaran tersebut dengan sesuatu yang bukan kemampuan kita? Nabi SAW makanya mengatakan, fa illam yastati', kalau kamu tidak mampu, ya jangan memaksakan dirimu, jangan membebani dirimu di luar dari kemampuan. Lakukan cara yang kedua. Fa illam yastati' fa bilisani, maka dengan lisannya. Kalau memang kita ada akses, kita bisa memiliki kemampuan untuk berbicara, ya fulan, dan tidak harus di situ. Mungkin setelahnya kita lihat dia adalah tetangga kita lihat adalah teman kita, kemudian kita ingkari kemungkaran tersebut. Nah, seperti ini tidak ada di dalam agama Islam. Atau ditanya, apa yang kamu lakukan di sana? Oh, saya hanya demikian kok. Oh, kalau demikian maka hukumnya adalah seperti ini. Sebaiknya kamu demikian dan demikian. Seharusnya kamu demikian dan demikian. Kalau memang bisa kita lakukan yang seperti ini, kita punya ilmu, punya kemampuan untuk menjelaskan, fa in lam yastati', kalau kita tidak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Bagaimana dengan hatinya? Mengingkari kemungkaran dengan hatinya, dengan membenci kemungkaran tersebut. Ada di dalam hati kita kebencian terhadap perbuatan tersebut. Ya Allah, mereka menyekutukan dirimu. Ya Allah, mereka melakukan sesuatu yang baru di dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh nabimu, dan itu adalah sesuatu yang kau benci, ya Allah. Akhirnya kita berusaha untuk membenci perbuatan tersebut. Dan ini adalah kadar minimal. Kalau kita tidak mampu yang pertama, yang kedua, maka minimal harus ada di dalam diri kita yang ketiga, yaitu membenci ucapan yang mungkar tersebut atau perbuatan yang mungkar tersebut. Wa dzalika a'aful iman, dan yang demikian adalah iman yang paling rendah. Yang sampai tidak ada sedikit pun kebencian di dalam diri kita. Atau bahkan yang ada adalah keridhaan. Meskipun secara zahir kita tidak duduk bersama mereka, tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan, tapi kalau di dalam hati kita ada keridhaan, dosa. Makanya harus ada di dalam diri kita masing-masing kadar minimal tersebut, yaitu membenci kemungkaran tadi. Dan seseorang tidak mungkin membenci kecuali dia tahu ilmunya, tahu bahwasanya itu adalah sesuatu yang mungkar. Ketika dia tahu itu adalah sesuatu yang mungkar, maka insya Allah minimal di dalam dirinya ada kebencian terhadap kemungkaran tersebut. Ini kembali kepada ilmu lagi. Baik. Ada pertanyaan lain? Bagaimana kalau mengantarkan sholat termasuk juga kita kurang bertauhid kepada Allah? Mengantarkan maksudnya? Menunda. Iya. Apabila seseorang semakin kuat tauhidnya, semakin kuat imannya, maka dia akan semakin baik di dalam ibadahnya. Tadi sudah disebutkan, tauhid ini seperti fondasi. Tauhid ini seperti akar pohon.
Kalau dia kuat, maka akan menghasilkan puncak yang menjulang ke atas, menghasilkan daun-daun yang rindang, akan menghasilkan buah-buahan yang bermanfaat, bisa menjadi teduhan bagi manusia. Kalau semakin kuat tauhid seseorang, maka insya Allah akan semakin baik dia di dalam ibadahnya, termasuk diantaranya adalah di dalam masalah sholat. Tapi semakin lemah tauhid seseorang, maka akan semakin lemah juga ibadahnya. Ini adalah hubungan yang saling terkait satu dengan yang lain. Oleh karena itu, tentunya kita di dalam sholat 5 waktu, yang itu merupakan rukun yang kedua di antara rukun-rukun Islam. Semakin seseorang merasa diawasi oleh Allah SWT dan semakin besar keimanannya, semakin dia menjaga sholat 5 waktu tersebut. Di antaranya adalah melaksanakan rukun-rukunnya dengan baik, melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik, termasuk di antaranya adalah di dalam masalah waktu. Karena sebagaimana firman Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah merupakan kewajiban atas orang-orang yang beriman di dalam waktu yang sudah ditentukan. Salat subuh ada waktunya, salat zuhur juga demikian, salat asar juga demikian. Dan barang siapa yang melaksanakan salat 5 waktu di luar waktunya, maka dia tidak sah sholat tersebut. Hingga seseorang muslim tentunya takut kalau sampai amalannya tidak diterima oleh Allah SWT. Dan orang-orang munafiqun, di antara ciri-ciri mereka adalah mereka senang menunda-nunda waktu sholat. Ini disebutkan dalam hadis, sampai ketika menjelang maghrib baru mereka melakukan sholat 4 rakaat, sholat asar dengan cepat. Ya, seperti burung yang mematuk, dengan cepatnya dia melakukan sholat 4 rakaat tersebut. Maka jangan sampai seorang muslim tentunya melakukan yang demikian. Dan di hari kiamat, amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah SWT adalah sholat. Kalau sholat tersebut baik, maka Allah SWT akan menilai amalan yang lain adalah baik. Tapi kalau sholat tersebut jelek, maka akan dinilai amalan-amalan yang lain adalah amalan yang jelek. Karena seorang apabila dia menjaga sholat 5 waktu pada waktunya, dikerjakan sesuai dengan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya tepat, maka insya Allah ini menjadi indikasi orang tersebut adalah orang yang tertib. Orang tersebut adalah orang yang disiplin. Waktunya sholat subuh, dia sholat subuh berjamaah di masjid. Zuhur juga demikian, asar juga demikian, maghrib juga demikian, isya juga demikian. Dan itu menjadi kebiasaan dia. Maka insya Allah ini menjadi ciri, harapan, indikasi bahwasanya dalam amalan-amalan yang lain dia juga baik. Dalam membaca Al-Qur'annya, dalam baktinya kepada orang tua, dalam akhlaknya kepada tetangga. Tapi baik di dalam melaksanakan sholat, bukan hanya tepat waktu. Baik dalam melaksanakan sholat diantaranya adalah khusyuk, memahami apa yang dia baca, memahami apa yang dia lakukan ketika dia melakukan sholat 5 waktu. Baik di sini adalah dengan makna yang sebenar-benarnya. Maka insya Allah ini akan terlihat pada amalan dia yang lain, terlihat pada akhlak dia yang lain. Tapi kalau sholat 5 waktunya saja penuh dengan kekurangan, menunda-nunda, seandainya dia dikerjakan dalam keadaan tergesa-gesa, seandainya dia dikerjakan dalam keadaan dia tidak memahami maknanya,
maka pasti akan terlihat di dalam amalan dia yang lain. Sehingga kalau kita ingin memiliki anak-anak yang baik, maka mulailah dengan sholat. Biasakan mereka memiliki kedisiplinan di dalam masalah sholat. Sehingga Nabi SAW tidak heran kalau beliau mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Hendaklah kalian memerintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Kalau sudah berumur 7 tahun, dan 7 tahun di sini adalah hijriyah, maka seorang hendaknya tahu kapan anaknya lahir sesuai dengan bulan hijriyah. Kalau sudah berumur 7 tahun, misalnya lahir 1 Syawal, maka dihitung 7 tahun kemudian tanggal 1 Syawal dimulailah dia mulai memerintahkan anaknya untuk sholat. Selama 3 tahun isinya adalah perintah. Datang waktu subuh diperintahkan, ketika datang waktu zuhur diperintahkan. Isinya adalah perintah saja. Dalam sehari 5 kali dia memerintahkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Kalau sudah berumur 10 tahun naik di sini. Kalau sampai ketika diperintahkan tidak berangkat, maka boleh orang tua memukul, tapi pukulan di sini adalah pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang sampai menyakitkan atau sampai mematahkan tulang atau melukai, bukan itu. Itu adalah pukulan yang ringan. Sekedar dia tahu umurnya sudah 10 tahun, ketika dia tidak melakukan sholat, berarti dia telah melakukan sesuatu yang besar. Sekedar dia tahu itu saja. Itu dibiasakan sampai dia baik. Nah, kalau selama 3 tahun setiap hari diperintahkan untuk melakukan sholat bahkan 5 kali, ketika umur 10 tahun, ketika dia melanggar dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, maka diharapkan ketika dia sudah balik, sudah diwajibkan untuk melakukan sholat, dia sudah siap. Dia sudah siap sebagai seorang muslim yang dewasa yang diwajibkan untuk melakukan sholat 5 waktu tersebut. Maka dari kecil sebelum kita menyesal, karena sebagian orang tua ada yang bermudah-mudahan, dia kan masih kecil, dia masih 7 tahun, dia masih 8 tahun, gak masalah, gak usah diperintah untuk sholat. Ketika berumur 10 tahun juga demikian. Akhirnya ketika sudah dewasa, sudah balik, saatnya dia wajib untuk melakukan sholat 5 waktu, sulit bagi orang tua untuk mengatur. Karena kita sendiri yang tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Tidak dari kecil kita membiasakan mereka untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, kalau dalam masalah sholat 5 waktu saja sudah demikian keadaannya, lalu bagaimana dengan amalan-amalan yang lain? Lihat bagaimana dia nanti terhadap orang tuanya. Lihat bagaimana dia nanti ketika melakukan puasa, ketika sholat 5 waktu saja dia bermudah-mudahan di dalam melakukan sholat 5 waktu. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah kita lanjutkan besok pada pertemuan yang selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.